Jadi apa-apa yang terjadi dalam pendidikan anak itu sebenarnya efek dari fitrah-fitrah ayah bunda yang tidak selaras hidupnya. Sepakat nggak? Toxic parent. Nah, pernah dengar nggak? Toxic ini kan akibat dari tadi ya, karena hidup nggak seimbang, imbalance, karena egosentrik ya, menjadikan pekerjaan sebagai Tuhan barunya, ya sebagai agama barunya, ego kan. Ya gue nih unggul, gue nih unik, ya gue nih bisa apa aja, gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya ngomong gini ya, bukan berarti saya nggak ngalami loh, saya ngalami. Saya merasa hebat, kuliah di UI gitu ya, merasa jago gitu ya, lalu saya merasa bisa do everything gitu ya. Gitu kan, orang-orang pinter begitu kan. Akibatnya ya udah ke rumah tangga keleleran gitu. Itu dialami juga Agim kan. Nah, Agim cerita kan, dari Darut Tauhid jadi Darut Duit. Itu kan karena imbalance. Dan bahkan dalam dakwah sekalipun bisa terjadi gitu ya kalau tidak balance. Maka nanti kita bahas ya bahwa fitrah based life ini bicara dua hal. Pertama bagaimana good life itu adalah life balance. Hidup secara seimbang, 8 fitrah. Yang kedua bagaimana menemukan makna hidup atau misi hidup. Ya, biar hidup kita bermakna ya. Teman-teman yang hari ini mulai galau nih para ayah antara 30-40 ya atau 30-40 lebih dikit. Ini mulai galau gelisah ini kenapa? Karena fitrahnya sedang menjerit. Ya, mau sampai kapan? Ya nggak? Mau sampai kapan? Cari uang terus gitu ya. Pergi pagi pulang sore ya, gaji gede bingung, gaji kurang bingung. Pakat nggak? Mau sampai kapan? Itu kan fitrah kita menjerit. Karena fitrah itu menghendaki tadi peran ya. Fitrah itu menghendaki peran. Para ibu yang sekarang berkarir ya, bukan Islam menolak wanita berkarir, tidak. Tapi kalau nggak seimbang dengan peran keibuannya, menjerit jiwanya. Gitu kan? Ya nggak, pengen pulang, pengen sama anak, tapi gimana gitu ya. Kalau nanti masih ikatan dinas, masih apa. Nanti sampai rumah, didik anak, pengen balik lagi kantor. Maka dalam Islam itu harus seimbang ya. Jadi fitrah keibuan itu satu hal gitu ya. Tapi kita harus mensiasati bagaimana bakat kita berkembang gitu ya, sosial kita berkembang, dakwah kita berkembang. Nah kalau bisa balance ya itu bagus gitu ya. Nah tapi ini perjuangan menuju balance gitu. Ya jangan ego. Kalau ego ya mau gue gitu ya, bukan maunya Allah. Nah ini yang terjadi nih Bapak Ibu ya, akhirnya jadi toxic, ya kan? Being overly critical, tukang kritik. Siapa di sini yang suka kritik anak? Ya istri juga. Ini bahkan bukan hanya parents ya, relationship. Sama istri ngeritik aja ya, sama suami ngeritik aja gitu ya. Dan yang dikritik juga kupingnya budak juga gitu ya misalnya. Karena fitrahnya juga nggak peka gitu. Nah kemudian mempermalukan ya. Jadi misalnya negur pasangan di depan umum, di depan mertua itu nggak boleh tuh ya. Jadi do you pick on your child? Kalau ini bicara anak ya, tapi juga sama pasangan juga bisa terjadi ya. Ya, jadi merusak percaya diri gitu. Kemudian do you talk over your child? Jadi nggak pernah kasih ruang anak untuk bicara. Ya dia aja urusannya. Pokoknya dengerin bunda. Ya bunda paling tahu. Bunda ini pengalaman. Dengerin bunda. Kamu diam. Gitu. Banyak tuh ya kan? Ya kita memang lebih pengalaman. Ya kita lebih tua hidupnya ya. Tapi dengarkan dulu anak ya. Kadang-kadang solusinya juga berbeda kan. Kita mungkin pengalaman. Tapi kan harus dikonteks dengan suara anak ya. Anak tuh apa sih kegelisahannya baru bisa beri solusi. Jangan ngasih solusi sebelum mendengarkan gitu karena merasa pinter. Ini kan toksik nih gitu kan. Akhirnya anak-anak jadi takut dan seterusnya. Nah ini yang di Asia banyak ditemukan nih, tiger mom, dragon death. Siapa yang merasa itu hari ini? Ya ibunya macan, bapaknya naga, anaknya semut, gitu. Capung anaknya. Nah gitu kan. Jadi pokoknya pengen anak sukses at any cost gitu. Ini bisa terjadi pada pasangan yang dulunya susah ya dari kampung. Saya S1 aja harus babak belur, S2 akhirnya sukses gitu, jadi ASN apa, kemudian jadi orang BUMN, terus pengen anaknya sukses. Jangan seperti bapak ibu nih, susah di kampung gitu ya. Kamu harus sukses, akhirnya anaknya digegas. Gitu kan? Nah, atau yang kedua, ini kalau ini kan lebay gitu. Ada yang kedua lalai. Karena dulunya susah, sekarang seneng anaknya, kamu nggak boleh susah nak, ya. Kamu pokoknya nikmati aja. Gitu kan. Nah, ini harus tengah-tengah juga. Ada saatnya menempa anak gitu ya, untuk dia dewasa, ada saatnya juga jangan memaksa anak gitu ya, agar dia menjadi dirinya gitu. Sepakat ya? Jadi kalau dalam Islam tuh selalu seimbang itu. Ya antara ubudiyah, antara ketaatan ya dengan ikhtiar, dengan pilihan. Gitu kan, free will. Ya, manusia dikasih free will, dikasih ikhtiar, sementara juga manusia juga punya fitrah untuk taat ya, untuk ubudiyah gitu. Jadi ini mesti seimbang nih. Antara pilihan dengan antara ketaatan gitu. Ya jangan muntang-muntang taat nggak diberi pilihan, muntang-muntang pilihan nggak pernah diajarkan untuk taat gitu kan. Nah ini nanti ada tahapannya di framework. Nah jadi ada tahapan anak-anak diberi ruang seluasnya, ada tahapan anak-anak diberi
pengalaman seluasnya. Ada tahapan anak-anak mulai ditempa, gitu kan. Ini harus sesuai dengan tahapannya, ya. Kalau nggak, biasanya yang terjadi lebay kalau nggak lalai, ya nggak tahu tahapan soalnya kan, salah paham dia. Nah berikutnya apa? Do you silent treatment, ya. Jadi mendiamkan anak dicuekin berhari-hari gitu ya. Terus bilangnya kan ada tuh di hadis Nabi, seorang sahabat nggak ikut perang, terus dicuekin Nabi selama 40 hari. Itu kan buat orang dewasa ya. Masa anak-anak dianggap orang dewasa, dan itu satu kasusnya kan kasus jihad. Gitu kan. Karena itu kadang-kadang kita sering ngambil konteks, salah konteks ya. Yang terjadi di orang dewasa betul ada di syariah, tapi untuk orang dewasa gitu kan beda orang dewasa sama anak-anak. Ya mentang-mentang ada di siroh ya dipakai babat alas babat gitu, babat alas maaf. Terus playing victim, nah, ini bukan hanya terjadi di politik ya, di rumah tangga juga terjadi nih playing victim ya, suka mendramatisir keadaan, merasa dikorban ya. Tahu nggak bunda sakit nih karena kamu nak, karena kamu nggak bisa nyelesain 10 juz tahun ini, jadi bunda sakit-sakitan bunda. Anak-anak jadi makin merasa makin merasa bersalah gitu ya. Nah ini kemudian muncul nanti seperti orang peragu gitu ya, lambat ngambil keputusan ya, atau sebaliknya jadi egois, nanti sama istrinya jadi kasar karena banyak tuntutan yang dia merasa nggak bisa dipenuhi, jadi dia obsesif gitu. Nah ini contoh-contoh aja ya teman-teman ya. Ini kan kenapa penyebabnya kan? Karena tadi ya, karena tidak paham tentang konsep fitrah ya, tidak paham tentang hakikat ilmu yang benar gitu kan. Jadi keliru ilmu, bukan kurang ilmu. Mungkin rajin ikut parenting kemana-mana gitu ya, tapi nggak selesai akarnya, sepakat nggak? Sama kayak orang semua bilang ya, kalau untuk perbaiki keluarga kita komunikasi harus bagus. Nah, sepakat, komunikasi itu penting. Tapi ada yang lupa ya, komunikasi yang paling penting adalah komunikasi dengan jiwa kita, sepakat nggak? Nah itu nggak ada di barat tuh, nggak ada di buku-buku barat, komunikasi dengan jiwa tuh. Ya, tazkiyatun nafs gitu kan? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu ada apa yang terjadi dalam jiwa kita kan, ya nggak? Gitu kan? Nah ini yang didorong oleh fitrah di sini, fitrah based life. Bagaimana kita namanya fitrah based communication atau fitrah communication. Nanti kita akan bahas. Ya, ini kemudian helikopter parent ya, yang sering orang banyak sekarang keluhkan ya, orang tua jadi helikopter parent. Terus ini breach privacy ya, melanggar privasi anak ya dan seterusnya gitu. Nanti kita lihat gitu ya. Nah ini efeknya ini Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak usah baca ya. Jadi apa-apa yang terjadi dalam pendidikan anak itu sebenarnya efek dari fitrah-fitrah ayah bunda yang tidak selaras hidupnya. Sepakat nggak? Hidup yang tidak seimbang, tidak punya misi keluarga, gitu ya. Bahkan seorang pakar, saya nggak tampilkan slide-nya, seorang pakar mengatakan bahwa penyebab perceraian itu dua hal. Ya, pertama adalah tidak punya misi keluarga. Jadi nggak ada misi keluarga. Ya, ibaratnya kalau orang sholat berjamaah, kiblatnya nggak tahu ngadep mana, gitu kan? Nggak pernah terjadi tuh sholat ya. Yang kedua, tidak punya kemampuan saling mencahayakan, ya, saling mencahayakan fitrah, termasuk mencahayakan Al-Quran, gitu ya. Nah, Quran itu bukan cuma dibaca di rumah ya, tapi bagaimana hakikat-hakikat kehidupan itu kita sarikan dari Al-Quran biar bisa dipakai, ya, gitu. Jadi bukan cuma dibaca, lantunkan, tapi hakikat-hakikat intinya kita praktekkan, ya, termasuk tentang human nature, ya, tentang manusia fitrah. Gitu ya, jadi itu yang perlu kita pahami ini. Jadi banyak kasus nih ya, karena tadi toxic parent, yang nanti berdampak pada toxic relationship. Ini kenapa? Akarnya dari sana tadi ya, akarnya dari kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrah. Oke ya, nah juga ini. Jadi penyebabnya ini nih, kalau ini father ya, kesedihan, ketakutan, kecemasan, anxiety disorder, sekarang banyak terjadi ya, anxiety disorder ini. Ini semua dari jiwa Bapak Ibu ya. Dari jiwa, karena ini egocentrik ya, karena obses ya, pengen kaya, pengen berkuasa. Di YouTube sih sebentar ada film baru tuh dari Pixar itu tentang judulnya Soul. Jadi ada pianis pemain jazz gitu ya, jadi guru di SMP, akhirnya suatu ketika mantan muridnya telepon, dia ditawarkan untuk ikut dalam klub jazz yang terkenal begitu ya. Akhirnya itu yang diimpikan sepanjang hidupnya. Ada kemudian pendek cerita ya, dia bisa tampil di situ. Tapi gitu tampil, dapat tepukan, terus dia bilang, ini yang saya cari sepanjang hidup saya katanya. Tapi ketika saya sudah mencapai ini, kok biasa aja ya, gitu. Biasa aja ya, gitu ya. Tapi dia ngomong sama ketua klubnya itu, kenapa ya saya kok biasa aja begitu. Terus si mentornya itu, ketua klub jazznya itu bilang, dia cerita ada ikan muda bertanya pada ikan tua. Ikan muda ini pengen ke laut lepas, katanya.
gitu ya. Tapi sekarang saya sekarang belum ada, kata si ikan tua, kamu sudah di laut lepas nah, tapi kamu tidak merasakannya. Enggak, saya di air katanya gitu. Akhirnya cuma ceritanya ujungnya ya kayak ini sebenarnya Barat itu begitu ya. Dulu mereka pengen materi kan, pengen materi itu sebagai tujuan hidup. Nah kemudian mereka pada sampai tahap hari ini ya materi tercapai hampa gitu, ya kan? Akhirnya banyak lari ke Buddha, ke Hindu begitu ya, mencari sesuatu yang nggak pakai Tuhan gitu ya, tapi spiritual. Itu kan jadi arus sekarang. Ya, tapi kemudian spiritual ini kemudian membuat mereka hampa juga gitu ya, karena without God, ya. Karena nggak ada Tuhan kan, hampa juga akhirnya gitu ya. Karena harus clear gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi cara Allah di akhir zaman ini untuk membuat orang kembali ke Islam ya. Tapi diawali dari kembali ke fitrah dulu. Ini kan kegelisahan ya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi saya perhatikan Barat tuh begitu ya. Harus masyarakat modern begitu dulu berpikir kalau bahagia itu kaya gitu ya. Attainment of apa disebutnya the pursuit, ya, the pursuit of happiness, the pursuit of happiness. Begitu tercapai nggak bahagia juga. Definisi happinessnya salah ya. Dan mereka tidak bisa bedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan gitu. Ya ketika mereka menganggap bahwa kesenangan itu kebahagiaan, begitu tercapai hampa gitu kan. Kemudian mereka berpikir lagi ini pasti ada sesuatu. Akhirnya lari ke spiritual sekarang. Ya bukunya Arumi itu laku di Barat ya gitu kan. Tapi lagi-lagi mereka kosong juga. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan ya, akhirnya jadi ego lagi yang bermain gitu kan gitu. Oke. Nah ini akhirnya jadi ini penyebabnya nanti kita bahas. Nah, jadi cepat. Nah ini penyebabnya Bapak Ibu ya kalau di di tadi life imbalance gitu. Nah kemudian banyak yang berobat gitu ya, ini anxiety disorder nih ya. Jadi nampak di permukaan ini trauma, rasa takut yang tidak wajar, serangan panik atau sering panik gitu ya. Nah kalau di Barat Bapak Ibu solusinya cuma sampai sini nih, sampai reframing ya gitu. Maka ada NLP, ada reframing. Coba ubah cara pandang gitu ya. Coba framing sampai di situ ya kalau di Barat ya. Atau paling nggak sampai main di emosi lah ya, emosi dimanipulasi dan seterusnya. Kalau Islam sampai bawah ya, Islam tuh sampai bawah, sampai roh dia. Karena yang tahu ilmu jiwa tuh cuma Allah gitu ya. Dan Rasulullah yang mengajarkan pada para sahabat kemudian distrukturkan oleh para ulama gitu. Ya sayangnya kita nggak pakai ini kan gitu. Terapi kebanyakan sampai sini gitu ya. Terapi cuman manipulasi otak atau otak-atik otak, nanti pakai obat, pakai bisa begitu. Atau emosi ya, tapi tidak turun sampai ke bawah. Nah, fitrah ada di sini Bapak Ibu ya. Fitrah ada di bawah sini gitu ya. Walaupun fitrah juga nanti menyentuh akal dan emosional, tapi fitrah tuh dia nempel ke roh dia. Oke ya, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ini sekedar lewat saja bahwa kita butuh fitrah based life gitu ya. Dan kita butuh fitrah based life coaching gitu ya untuk pendampingan. Nah, ini udah dibahas belum kemarin ya. Nah, ini penyebab dari dari kegalauan itu karena tadi ya keliru ilmu ya. Kita pakai psikologi Barat kan. Ada Freudian, ada radical behavior, kemana dibahas ya. Gitu. Nah, terus kemudian kebahagiaan itu diukur dari self aktualisasi gitu. Ini kan Barat nih. Ya, ini dari Maslow yang kita kenal ya. Jadi ada tangga-tangga ini, ujungnya self actualization. Padahal sebenarnya Maslow itu menemukan ini saya dapat dari teman ya. Jadi ini cuma nggak diterbitkan ya. Jadi karena Maslow melihat self aktualisasi itu nggak selesai juga. Ya orang hampa juga nih. Karena purpose itu bukan di sini, purpose itu di atasnya lagi ya. Yaitu apa? Menjadi hamba Allah, gitu kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika Allah firmankan ayat itu, berarti Allah sudah install defaultnya dalam jiwa kita. Ya, jadi suka nggak suka ya kata Muhammad Abduh itu, suka nggak suka kita semua ini hambanya. 24 jam sehari kita tuh menghamba pada sesuatu. Itu fitrah gitu ya. Cuma nanti problemnya menghamba pada Allah apa pada selain Allah kan. Nah itu bicara tentang penyimpangan gitu ya. Nah akhirnya semua penemuan-penemuan Barat yang tidak berlandaskan pada kitabullah itu dan tidak fitri itu kemudian akhirnya merujuk kepada ini self transcendent. Nah, kita lihat ya, 7 habit jadi 8 habit ya kan, 7 coffee kan, dan seterusnya begitu. Terus yang multiple intelligence nambah lagi 1 gitu. Jadi karena mereka mencari ujungnya gitu ya, ujungnya apa sih gitu kan, itu fitrah sebenarnya ya. Jadi fitrah manusia selalu mencari yang teratas dari yang teratas. Kalau di Cina tuh di atas langit ada langit gitu ya. Nah, orang mencari itu tuh. Di situ pertemuannya dengan Tuhan di sana. Ya, padahal dalam Islam sudah jelas semuanya, sudah clear semuanya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh abd ya, kita tuh hamba. Ya, kita tuh servant ya, kita tuh Allah tuh majikan kita dan kita berbuat segala sesuatu hanya untuk Allah. Ya, cuman karena kita nggak paham konsep ini ya, atau tidak cuman mengenali tapi tidak mengakui, ya walhasil kita mengatakan kemana berangkat? Saya kerja. Kerja untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tapi di pikiran kita, di hati kita apa? Yang kita tunggu-tunggu gajian, jabatan, ketenaran, sepakat ya?
Nah, itu kemudian bikin jadi obses. Walaupun menyebutnya saya ini kerja untuk Allah, untuk keluarga, tapi yang terjadi apa? Dia kehilangan keluarga, kehilangan Allah dalam mencari dalam mengejar pekerjaan kan. Jadi wujudnya nanti munculnya jadi di situ ya. Allah buktikan bahwa lisannya nggak sesuai dengan hatinya dan gerakannya. Oke ya teman-teman, jadi ini yang kita mau luruskan gitu ya. Jadi tapi harus praktikal kan, nggak cuma teori gitu. Nah ini yang terjadi ya, orang-orang modern ini banyak obsesinya nih, pengen apa gitu kan. Akhirnya jadi dia juga nggak tahu pengen apa tuh mau jadi apa gitu ya. Jadi kalau di knowledge itu ada namanya we know what we know gitu ya. Kita tahu apa yang kita tahu gitu ya. Ada lagi we know what we don't know. Kita tahu apa yang kita nggak tahu. Nah itu lumayan lah. Dia tahu kalau dirinya nggak tahu gitu ya. We know what we don't know. Ada lagi we don't know what we know. Ya, ini orang yang nggak sadar nih. Jadi dia nggak tahu apa yang dia ketahui gitu ya. Dia udah tahu padahal dia orang Islam. Dia baca Quran, dia ngafal hadis. Tapi dia we don't know what we know. Artinya dia nggak pakai buat kehidupannya. Dia dengar kata fitrah sejak puluhan tahun, tapi dia nggak tahu apa itu fitrah dan nggak tahu cara makainya misalnya. Oke ya, nah yang paling parah adalah apa? We don't know what we don't know, gitu ya. Kita nggak tahu kalau kita nggak tahu. Nah, ini kalau dulu dosen saya, dosen matematik nyebutnya bego kuadrat katanya. Dia nggak tahu kalau dirinya nggak tahu gitu, ya kan? Nah ini jangan sampai kita jadi orang seperti ini ya. Ignorant ya, double ignorant. Jadi ignorannya double gitu. Udah nggak tahu kalau nggak tahu gitu. Nah walhasil banyak orang depresi kan. Nah ini yang terjadi nih Bapak Ibu ya. Kita biasanya ini masalah jiwa kan. Jadi yang tadi semua cerita tadi itu ya, anxiety disorder, toxic parents ya dan seterusnya, karena kita nggak kita selalu berkutat di antara ini kecemasan sama kesedihan ya kan. Karena tadi salah paham tentang konsep, salah paham tentang diri, salah paham itu kemudian menciptakan atau egosentrik ya. Akibatnya jadi dua hal ini. Ya ini yang kita diajarkan doa oleh Rasulullah SAW ya. Doanya doa tentang minta perlindungan kepada Allah dari ham wa hazan. Tahu doanya? Yang dibaca tiap pagi dan petang tuh ya, doa Masurat ya. Kalau di Masurat Hasan Al-Banna tuh ada ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pernah dengar ya? Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hammi wa hazan. Hammi itu cemas akan masa depan, hazan itu sedih akan masa lalu, gitu kan? Cemas dan sedih ini berangkat dari mana? Akarnya itu karena apa? Karena nggak yakin gitu ya, karena nggak tahu tentang bahwa dirinya itu punya fitrah, bahwa dirinya itu hamba Tuhan, karena nggak paham itu. Akhirnya dia cemas, nggak yakin akan masa depan, ya, dan cemas akan masa depan dan sedih akan masa lalu. Dan kita diminta untuk berlindung ya kepada Allah. Jadi kembali ke Allah sebenarnya. Karena minta berlindung pada Allah kan. Jadi makna doa tadi bukan cuma berlindung, back to Allah gitu ya. Jadikan Allah sebagai theocentric. Ya, bukan egocentrik. Karena ini penyebab dari egocentrik itu dua ini. Ya kan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Dan kemudian yang menarik adalah dari doa ini, doa berikutnya itu adalah wujud penampakan dari hasil akibat salah pandang ini gitu ya. Doa berikutnya maka berbunyi apa? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Lalu aku berlindung pada Engkau dari malas dan dari azzi itu tidak becus, kasal itu malas gitu ya. Kebayang nggak? Gitu ya. Jadi orang-orang yang sering sedih dan gelisah itu kan aspek kejiwaan ya. Itu berdampak pada aspek kompetensi. Yaitu apa? Azzi wal kasal, nggak becus sama malas. Nah, jadi teman-teman hari ini yang malas membersamai anak gitu ya. Yang malas untuk hidup sesuai dengan fitrah gitu ya. Udah tahu nih, ini makanan nggak halal dan toyib, disikat juga gitu ya. Terus nggak kompeten gitu ya. Itu karena mungkin banyak sedih di dalam ya. Banyak hami wahazan, banyak sedih dan cemas. Nanti efeknya jadi azzi wal kasal, ketidakbecusan dan kemalasan. Lalu berdampak pada apa? Berdampak pada doa berikutnya, yaitu aspek sosialnya, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Yaitu dari sifat pelit, ya, jubni itu pelit, bukhl itu jubni itu pengecut, bukhl itu pelit, bakhil, gitu ya. Jadi ternyata orang-orang yang nggak becus dan malas ini berdampak pada aspek sosial, menjadi orang yang pelit dan pengecut, gitu ya. Orang pelit dan pengecut nggak mungkin jadi leader, sepakat nggak? Orang pelit pasti pengecut, pengecut pasti pelit. Mereka nggak mungkin berjamaah, mereka nggak mungkin kolaborasi, apalagi jadi leader, sepakat nggak? Gitu ya. Nah ini jadi masalah kan? Akibatnya apa? Kalau semua orang begitu, ya yang terjadi apa? Kacau peradaban ini kan. Padahal peradaban itu diukur dari kedaulatan. Kedaulatan itu diukur dari ithar, ya, banyaknya orang yang berbagi, banyaknya orang yang kontribusi bagi peradaban. Nanti berdampak pada doa berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min golabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari golabatid daini wa qahrir rijal. Dililit hutang, aspek ekonomi, dan ditindas orang, aspek politik. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, ada korelasi yang kuat antara suasana kejiwaan dengan kompetensi seseorang, dengan
kemampuan sosialnya gitu ya, pelit dan pengecut, sampai kepada aspek ekonomi dan politik gitu. Jadi kalau kita ingin memperbaiki realita kehidupan kita gitu ya, kalau hari ini ekonomi nggak naik-naik gitu ya, atau ekonomi naik tapi hampa gitu ya, ada masalah di kejiwaan tuh ya. Mungkin kita salah orientasi, salah ilmu, salah fitrah gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, maka ini yang ini slide dari saya dapat dari Muslim Productivity ya. Saya sampaikan saja gitu. Jadi dari sana jadi gambarnya cukup menarik. Nah, ini kita biasanya berkutat di pusaran ini antara cemas. Kita lupa bahwa hidup kita hari ini harus hadir kan? Kita harus hadir menikmati hari ini gitu kan? Bersama anak gitu kan? Kita kadang begitu ya. Anak-anak masih kecil, kita pengen keluar rumah. Padahal masa-masa itu kan masa-masa yang baik ya gitu ya dengan anak-anak. Nah, maka Islam menyuruh kita untuk menyadari kehadiran ya, menghadirkan kesadaran. Ayo come on. Ya, ayo come on. Ya, kamu tuh jiwa kamu ya ini, bukan yang kemarin, bukan yang masa depan gitu kan. Gitu ya. Kamu sekarang hadir di muka bumi ini ya, kamu harus menjalani peran kamu saat ini gitu ya. Nggak usah menunggu masa depan dan nggak usah terjebak di masa lalu gitu. Ya enggak? Nah, kita biasanya terjebak kalau film Kung Fu Panda ya. Dia bilang apa? Yesterday is history, tomorrow is mystery, ya, today is a gift, gitu ya. Itu sering orang ngomong itu ya. Tapi kalau dalam Islam ini kita mesti menguatkan dua hal. Pertama intention, niat, gitu ya, intrinsic motif. Yang kedua himmah ini giroh. Niat dan giroh ini berangkat dari fitrah, Bapak Ibu ya. Fitrah yang tumbuh, fitrah kan internal guidance. Kalau fitrahnya terawat terjaga, maka muncul tuh nanti himmah ya dan niat gitu ya, niat yang kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang nanti di Fitrah Based Life dikaji lebih dalam gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini maka di tiga prinsip dari kehidupan seimbang ala Rasulullah gitu. Pertama, kembali ke Allah. Jadikan Allah sebagai teosentrik. Kedua, ya, temukan panggilan hidup ya, temukan designing good life. Lalu jadikan fitrah sebagai essential elements untuk mencari keseimbangan gitu.